Kalau dia berdiri, maka bukan tidak berdiri. Kalau yang di dalam ini tidak berdiri, maka bukan berdiri. Ya, ini butuh renungan sedikit. Kalau berdiri maka bukan tidak berdiri. Kalau tidak berdiri maka bukan berdiri. Nah, kemudian in kana al-mawjud qa'iman falaysa bila qa'im. Kalau dia berdiri berarti dia tidak berdiri. Berarti ada dua qadhiyah hamliyah. Qadhiyah hamliyah yang pertama adalah al-mawjud qa'im, yaitu yang syaratnya. Kemudian jawabnya adalah al-mawjud laisa biqa'im. Laisa bila qa'im, laisa la qa'im. Nah, sedangkan yang di bawahnya al-mawjud la qa'im. In kana al-mawjud la qa'im. Kemudian syaratnya adalah jawabnya adalah laisa biqa'im. Al-mawjud laisa biqa'im. Kalau mau ditahlil seperti ini. Nah, bahasa laisa bi itu sering akan kita jumpai di dalam mantiq. Laisa biqa'im. Bedanya al-mawjud qa'im dan al-mawjud laisa biqa'im sama ya? Nah, kenapa harus ditahlil? Enggak, kan tahlilnya beda. Mana yang mana? Yang atas tema al-mawjud qa'imun, al-mawjud laisa la qa'im. Kita melihat dari dua sisi ini. Oh, bentar. Sahih, ini harus dihapus. Karena imma al-mawjud qa'im atau al-mawjud la qa'im. Kalau di bawah al-mawjud imma kebalik. La qa'im tinggal dihapus ini aja. La qa'im atau qa'im. Nah, tinggal dibalik aja. Sahih. Jadi kemungkinannya adalah kalau al-mawjud qa'im berarti bukan la qa'im. Kalau di mawjudnya la qa'im berarti bukan qa'im. Bas. Sahih. Nah, ini kalau kita mentahlil qadhiyah syartiyah munfasilah. Yang mana munfasilah adalah ma hukima fiha bitanafi nisbah apa ya? Nisbatain au la tanafiha. Nah, ma hukima fiha bitanafi nisbataini au la tanafihima. Nah, nanti kita akan mengenal bahwa qadhiyah syartiyah munfasilah ini dia menggunakan adatul inad. Adatnya saja adalah adatul inad, yaitu imma. Imma adalah adatul inad. Dia bukan adatul syart, tapi dia makomnya adalah seperti adatul syart. Makanya dia disebut sebagai qadhiyah syartiyah munfasilah ini disebut di dalam qadhiyah syartiyah majazan. Kenapa? Dihubungkan, disamakan dengan adatus syart dalam hal adanya hubungan antar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Walaupun hubungannya adalah perpisahan. Kalau terjadi A maka tidak terjadi B. Kalau terjadi tidak A maka terjadi B. Dengan kalau dibahasakan dikumpulkan menjadi A imma B atau C. A imma B atau C, atau sesuatu imma A atau B. Nah, kita lihat. Ma hukima fiha bitanafi nisbatin aw la tanafiha. Misalnya tadi al-mawjud fi hadhil ghurfah. Imma qa'im aw la qa'im.
Di sini sampai sini saja. Ini ma hukima fiha bitanafi nisbatain. Al-mawjud fi hadhil ghurfa imma qa'im aw la qa'im. Nisbah antara bahwa yang di dalam ghurfa imma qa'im atau la qa'im. Dia dihapus, dinafikan. Sedangkan yang la tanafiha, la tanafihima, dia adalah yang salibah. Salibah di depannya sekali lagi. La biasanya ungkapannya laisa al-batata. Nah, cukup laisa aja. Laisa al-mawjud fi hadhil ghurfa imma qa'im au la qa'im. Jadi dipotong antara tanafi nisbatain. Imma dihukumi tanafi nisbatain atau dihukumi tidak adanya tanafi baina nisbatain. Kita melakukan yang sama dengan apa yang kita lakukan di pertama. Berarti al-mawjud fi hadhil ghurfa imma qa'im au la qa'im, dia ada tanafi baina nisbatain. Kalau kita menghapus menggunakan laisa al-mawjud fi hadhil ghurfa imma qa'im au la qa'im, berarti dia menjadi apa? Jadi salibah. Dia tetap munfasilah, cuma salibah. Ini mujabah, salibah. Yang membuat dia salibah adalah tanafinya dihilangkan. Kalau yang di awal dia. Tanafi itu mentiadakan. Nah, tanafi itu tidak bertemu. Maksudnya gini, kalau saya mengisbat adanya tidak ada pertemuan. Nah, kalau saya mengisbat perpisahan gitu ya. Nah, kalau saya mengisbat perpisahan, maka itu namanya mujabah. Kalau saya mengisbat tidak adanya perpisahan, maka namanya salibah. Kalau saya mengisbat perpisahan, namanya mujabah. Kalau saya menafikan adanya perpisahan, maka namanya salibah. Berarti laisa di sini maknanya tidak ada, bukan tidak benar. Boleh, pokoknya yang menunjukkan bahwa tanafi. Kalau tidak ada perpisahan berarti nyambung. Berarti talazum. Apa? Kalau tidak ada perpisahan maka Difahami satu-satu ya, difahami satu-satu. Ustaz, maksudnya nisbatan itu nisbah mana dengan mana, Ustaz? Antara qaim dengan la qaim. Sedangkan kan antara qaim dengan la qaim bukan belum menjadi nisbah dengan maujud. Yang mana? Antara Itu sudah jadi nisbah. Al-mawjud fi hadhil ghurfa qaim dengan al-mawjud fi hadhil ghurfa la qaim. Cuma nisbahnya tidak zahir. Dia tetap nisbah. Ini kan ada imma kan, San? Ya itu memang tanafi nisbatin atau tanafi baina nisbatin? Apa? Tanafi nisbatin sama tanafi bain nisbatin itu sama. Oh sama. Sama. Tanafi Karena nisbatin, kan tanafi kalau bain. tanafi nisbatin dua-duanya hilang. Bukan dua-duanya hilang. Dua-duanya bertentangan. Nah, Tanafi nisbatin dengan tanafi bain nisbatin sama. Ustaz, yang imakoim sama imalakoim itu berarti saling bahkan. Yang mana? Imakoim, imalakoim. Tergantung depannya. Kalau yang depannya nggak ada laisanya itu mujabah. Kalau ada, maka itu salibah. Kalau ada laisanya berarti Salibah. Kalau tidak ada berarti mujabah. Dibiasakan berpikir yang keras kayak gini ya. Karena kalau sudah melewati pikiran yang keras begini, nanti ketika kita baca akidah misalnya atau baca sesuatu yang lebih berat lagi, biasa, oh saya udah pernah masuk menjalani yang keras-keras ini. Dan sedangkan orang yang baru pertama kali dengerin itu butuh mikir lama, apa maksudnya, ini dasarnya belum paham, kemudian ini tuh begini, itu begini, sudah pengembangan sisanya, itu nanti akan kesulitan. Ini kaidah dasar sekali. Kalau ini gampang masuknya, nanti ke pembahasan yang lainnya akan ikut gampang.
Ustaz, terus ketika kemasukan laisa ntar maknanya jadi gimana? Maknanya jadi Tidak benar bahwa al-mawjud fi hadzal ghurfa imma qa'im aw la qa'im. Itu tidak benar juga. Iya, tidak benar. dia tidak benarkan adanya mawujud di ghurfah atau Tidak lah bukan, tidak membenarkan adanya kemungkinan dua itu. nah, terus apa jadi Terus apa? Apa? Terus dia apa? Gimana? Kalau tidak membenarkan dari dua kan kemungkinan. cuma ada dua kemungkinan. Iya kan Ya. Dia apa ya? kecuali kalau tidur sama berdiri gitu Ustaz. Kayak berdiri Nah, sama pakai tidur. dit misalnya. sama nggak berdiri. Berdiri sama tidur, mungkin dia duduk gitu. Kan ini kan nakidon. Mhm. Nakidon kan berarti kan harus ada salah satunya. Nah, gitu. Salibahnya berarti selalu salah gitu ya. Tidak bisa kalian Rancu. mengatakan tidak bisa, tapi hasilnya hanya akan bisa sampai pada salibahnya selalu salah. Ya. Gimana? Gimana? Oke, mujabahnya adalah al-mawjud fi hadzal ghurfa imma qa'im aw la qa'im. Kemudian saya mengatakan tidak benar dikatakan bahwa al-mawjud imma qa'im aw la qa'im. Terus gimana? Oh bisa. Bisa dikatakan begini. Loh, terus gimana? Karena al-mawjud imma qa'im aw jalis. Tidak bisa. Oh ada koin lagi dalam itu. Berdiri atau nggak berdiri? Tidak ada. Mikir keras. Nah, Ustaz berarti kalau jujur kan isinya apa Ustaz? Ya itu gimana Ustaz? Kalau misalnya Ima, ada berarti laisa, ima qaim, aulana im gitu misalkan Ustaz. Berarti kan kalau nggak tidur berarti duduk gitu. Berarti ima qaim, Tidak benar. aulana im gitu. Kalau lakoim berarti kan duduk juga kan lakoim Ustaz. Tidak benar dikatakan bahwa yang di dalam ini imma qa'im aw la qa'im. Atau memang nggak ada orang gitu maksudnya. Juga Nggak ada orang. ada orangnya ada, cuma dihukuminya bagaimana? Ima qaim. Atau mungkin pakai dit Kalau biasa. jalis Oh, jangan ganti dulu sebelum selesai. Siap. Di contoh lain kayak gini juga loh. Ini gini Ustaz. Laisal mawjud fi hadzal ghurfa imma qa'im wala qa'im berarti mawjudnya jalis gitu Ustaz. Paham maksudnya? Enggak kan ditiadakan. Kalau jalis berarti masih ada koi. Kan yang dinafikan kalimat qa'im atau la qa'im ya berarti bisa jalis atau yang enggak jalis. Iya, kalau jalis masuk ke koi. Iya. Gitu. Iya. Koi sama koi itu kan ada Tidak benar di dalam masyarakat ada orang yang berdiri dan tidak berdiri. Tidak berdiri. Itu ada orang yang tidak jadi ngapa kalau nggak berdiri? Iya kan? Dengan kalau misalnya nanti bisa tadi itu kan masuk ke balik ojek ya bang ya bang ya kalau misalnya dari sama mawujud yang ada fakodim tahun ini tapi kan itu masuk ke balik ojek ya, karena dia bukan udah langsung ya tidur berarti yang lain ada Iya kan tadi nafikan. ya Ataupun bisa dikatakan wujud yang apakah syaratnya harus nakit Ustaz? menunggu hasilnya Coba lihat.
bisa lepas juga, ada dua-dua. Terus kalau ini namanya nakit dulu nakit ada sedikit dia bukan janjian sama dia benar bukan janjian sama bukan tadi ya udah bicara apa dia bergerak sama dia Oh iya, aku udah ngerti ya. Makanya menjadi sesuatu yang karena keluarga. Ya gampang ya. Kan tadi keluarga ya. Ada Nah, temu. Nah, jawabannya sama dengan yang tadi, bahwa tidak dalam kasus contoh ini salibahnya selalu salah. Kasus ini salibahnya selalu salah. Kalau membuat salibah yang benar, maka contohnya bukan yang naqidain. Nah, misalnya al-mawjud fi hadil ghurfah. Imma misalnya qaim atau akil. Imma berdiri atau makan. Nah, al-mawjud fi hadil ghurfah
imma qaim au akil. Beda dengan qaim dengan la qaim. Kalau qaim dengan la qaim dia terjadi tanaqud bainahuma, dia naqidhan. Kalau naqidhan maka kemungkinannya hanya akan ada dua itu saja, sehingga ketika dinafikan dua kemungkinan itu maka berarti dia salah, sehingga salibahnya akan selalu salah. Dalam kasus ini salibahnya akan selalu salah. Nah, bagaimana memberikan contoh yang lain yang salibahnya benar? Al-mawjud fi hadhil ghurfah imma qaim au akil. Imma qaim kemudian dinafikan laisa. Laisa al-mawjud fi hadhil ghurfah imma qaim au akil. Dinafikan. Karena kemungkinannya masih banyak sekali. Nah, syibas gitu aja. Walillahil hamd. Benar. Makanya kalian tadi bingung, betul juga. Mungkin contohnya yang Nah. pakai nakit itu misalnya tadi apa gimana? Sejak awal yang salibah itu tidak disampaikan. Kalau kalian lihat di situ salibah nggak ada. Salibah nggak ada. Baik yang muttasilah maupun yang munfasilah, salibah nggak disebutkan. Yang disebutkan hanya yang mujabahnya saja. Yang mujabah. Nah. Ini padahal baru dua loh. Ini padahal baru mujabah sama salibah doang. Taksimnya dari 48. Gimana nih? Salah benar ya? Enggak, jangan. Penasaran. Nah, Itu license-nya kenapa dihapus? yang mana license-nya? Iya. Mana license-nya hapus? Al-mawjud. Kan al-mawjud qaim, al-mawjud laisa bila qaim. Nah, karena kemungkinannya ada dua. Al-mawjud qaim sama al-mawjud la qaim. Kan gimana? Berarti itu bukan tahlil. Apa? Bukan tahlil berarti itu. Kalau tahlil kan berarti ditarik kemungkinan yang ada di dalam lafaz. Sedangkan itu kan bukan kemungkinan yang ada dalam lafaz. Bikin mikir lagi. Ya. Bang, harus mikir. Mak di tesnya Ustaz. Tapi yang pasti setiap qadiyah munfasilah itu mengandung empat qadiyah hamliyah. Cuma qadiyah hamliyah itu apa saja? Itu sedang kita pikirkan. Allah, barallah. Barangkali foto setelah itu.